Saya ke Jerman tahun 1980, Mas. Memang niat saya ke sana memang mau mengembangkan pencaksilat. Waktu itu pencaksilat memang belum dikenal dan saya memulainya lah dengan di awal pertama dengan mengajar para mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Waktu itu saya punya 60 orang mahasiswa Indonesia ikut saya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya mahasiswa Indonesia makin sedikit tapi Jermannya makin banyak. Dan sekarang sampai 2004 ini 250 mahasiswa Jerman, orang-orang Jerman ya ikut pencaksilat saya. Dan tidak hanya di Berlin, saya mengajar memang di Berlin, saya mengajar di 3 sekolah di Berlin ini. Dan tapi para pelatih yang sudah 5 atau sampai 10 tahun belajar di saya diwajibkan untuk mengajar pencaksilat itu di beberapa kota di kota Jerman ini. Kayak di Frankfurt, kayak di Darmstadt, di Köln, kayak di Bayreuth. Jadi berkembang di sana dengan murid masing-masing muridnya. Di Berlin sendiri ada 6 tempat latihan. Saya mengajar di 3 tempat dan murid saya yang senior itu mengajar di 3 tempat, di 3 sekolah. Di sana latihan tempat pengajaran pencaksilat itu dilakukan dengan di sekolah-sekolah, sekolah sport. Barangkali kalau di sini sport center barangkali. Kalau di Jakarta ini namanya sport center barangkali. Terus gimana kira-kira sejauh ini antusias dari pemuda Jerman tentang Pancasila ini? Sangat baik. Karena dia menganggap pencaksilat ini memang walaupun bela diri itu lain daripada yang lain. Karena unsurnya komplit. Di mana dikenal tanding, ya seperti bela diri yang lain lah, tanding gitu. Terus ada lagi olahraganya, terus ada lagi seninya, dan lagi ada pendidikan kayak mental spiritualnya begitu. Jadi mereka melihat alangkah komplitnya bela diri ini. Itu saya kira animo mereka. Ya mungkin Pak bagaimana apa-apa. Ya, demo yang pertama tadi kami bawakan untuk dalam rangka demonstrasi kami di pembukaan kejuaraan dunia yang ke-8 di Singapura. Yang pertama itu tadi urutannya adalah kembangan. Kembangan namanya istilah Jermannya gruppe. Kalau gruppe barangkali massa ya. Kembangan massa yang dimainkan oleh 26 pesilat, Pak, laki dan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan serang bela tangan kosong. Saya kira sudah umum, banyak kita lihat dalam pencaksilat di Indonesia ini. Terus yang berikutnya adalah memainkan serang bela dengan senjata ruyung, sepasang tongkat ya dengan rotan. Sudah itu dilanjutkan dengan serang bela pisau. Bagaimana membela diri andai kata lawannya memakai pisau. Terus dilanjutkan dengan pembelaan diri memakai sepasang toya, dengan toya. Dan mereka tuh memainkannya, berlatih sebenarnya tidak cukup lama, 6 bulan barangkali berlatih dengan seminggu 2 kali latihan. Ya karena waktu mereka terbatas, karena sebagai mahasiswa ada juga yang sudah bekerja, jadi seminggu 2 kali kita latihan untuk persiapan ini. Kita tahu yang kita lihat memang sedikit sekali perkembangannya agak lambat gitu. Mungkin Pak Gus sendiri bisa punya pengalaman. Bagaimana seharusnya supaya paling kali lebih populer seperti karate, bela diri lainnya gitu.
Perkembangannya lambat, ya sebenarnya di luar negeri sudah cukup populer ya, Mas ya. Ya cuma masalahnya memang komunikasi antara barangkali pusat sama luar itu mungkin mesti lebih intensif. Di antaranya dengan maksud saya kami mengadakan demonstrasi ini pun dengan maksud agar masyarakat kita di tanah air itu tahulah bahwa Pancasila itu di luar negeri sudah berkembang sangat luas, sangat digemari. Salah satunya di Jerman ini. Terus saya ingin juga menggugah, karena saya sebagai orang Indonesia, saya ingin menggugah juga bahwa kaum muda remaja kita di Indonesia itu agar menyayangi lah, mencintai kebudayaan bela diri Pencaksilat ini sebagai milik bangsa kita daripada mempelajari bela diri yang lain. Itu sebenarnya tujuan saya demonstrasi ini. Misteri Laskar, Misteri Borobudur, sisa-sisa Lahar Paja, terus Macan Terbang, itu semua film-film action saya 14 ya Pak Sumardono memberikan titel itu ke saya. Nama Kapolo waktu itu ini di acaranya. Dia telepon Ibu Yeni Kristi itu di marketing itu. Oh iya. Oh iya. Hanya ke tangan Mas. Iya iya. Adi. Ebi, Mas Ebi. Saya Ebi. Ebi dari. Itu ceritanya. Tapi kebanyakan mahasiswa. Kalau saya bisa kebanyakan 70% mahasiswa yang saya bisa. Bukan istilahnya lah. Iya. Pancasila. Karena dia sebagai ex jenderal barangkali juga